Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matin katsirah. Walidzalika yajibu 'alaina an nashkura Allah azza wa jalla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adanallahu wa iyyakum minan nar. Ikhwanu fid din wa akhwati fillah, azani wa azanakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan di sore hari ini, ya, menjelang maghrib. Dan hujan tentunya adalah suatu perkara dari perkara-perkara yang dimaklumi, selain dia sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga adalah sebagai ujian bagi setiap hamba yang menjalani kehidupan di muka bumi ini. Yang mana ketika seorang diuji dengan adanya hujan, maka akan nampak siapa di antara mereka yang berada di atas kesungguhan, siapa di antara mereka yang bermujahadah, dan siapa di antara mereka yang hanya sekedar kalau ada waktunya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang seseorang ketika diperhadapkan dengan urusan-urusan dunia, apalagi berkaitan dengan pekerjaan, dia menginginkan yang namanya hasil, gaji atau hal-hal yang semisalnya, karena dia menginginkan, karena dia membutuhkan, maka dirinya tertuntut untuk apa? Untuk melakukannya, karena besarnya kecintaannya terhadap perkara yang ia inginkan, maka dia akan menjalaninya, bahkan menghalau segala penghalang-penghalang yang merintanginya. Mau kerja, hujan, ada mantel. Tapi ketika diberhadapkan dengan majelis ilmu agama, maka di sini dilihat kesungguhan seorang hamba berkaitan dengan keinginannya terhadap surga Allah Subhanahu wa taala. Kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang ada di antara mereka, ketika diturunkan hujan yang rintik-rintik saja, kadang sudah menyusun alasan, hujan mah tidak bisa saya hadir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini dilihat bagaimana seseorang terhadap apa yang dia inginkan, apakah hanya sekedar saja, atau hanya sampai lisannya saja, atau mau tapi kurang mau berjuang. Karena itu Al-Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, idda'aitum dukhulal jannah, kalian mau masuk surga, akan tetapi apa? Dia tidak bersungguh-sungguh di dalam apa? Di dalam menggapai sesuatu yang dengannya ia dapat dimasukkan ke dalam surga. Kurang, atau bahkan bukan kurang, rendah, atau bahkan di bawah rendah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat para ulama terdahulu di dalam
mengambil ilmu, ya, sudah menyiapkan biaya, melakukan perjalanan, kadang melewati hutan, ya, yang mana kadang di hutan itu banyak binatang buas. Ya, kadang mereka melakukan perjalanan hanya untuk apa? Mengambil satu hadis. Ya, satu hadis. Bayangkan kadang sampai 3 bulan perjalanan. Ya, 3 bulan perjalanan kira-kira ongkosnya sudah berapa itu? Ya, belum kendaraannya, belum biaya hari-hariannya. Ya, hanya untuk satu hadis. Hal ini menunjukkan apa? Kuatnya, ya, nilai kecintaan mereka terhadap ilmu, ya, dan dalamnya, ya, keilmuan mereka, kuatnya nilai keimanan mereka, ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berusaha untuk menghalau berbagai rintangan-rintangan yang menghalangi dari apa? Perjalanan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu lihat diri kita masing-masing bagaimana kita terhadap ilmu itu. Kadang sudah tahu ilmu adalah jalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memudahkan seorang hamba untuk masuk ke dalam surganya. Tapi ya dilihat bagaimana kondisi seseorang di dalam perjalanan kehidupannya, bagaimana ketika ia berada di atas lapangan. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan kajian kita Alkitab Al-Adab Al-Mufrad dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik. Dan kita masih berada di dalam bab yang ke-6. Bab yang ke-6, dan pada bab yang ke-6, ya, ini kewajiban membalas jasa kebaikan orang tua. Kita sudah menyebutkan 2 hadis, ya, di dalam bab ini. Sekarang kita masuk di hadis yang ketiga pada bab yang ke-6. Pada bab yang ke-6. Baik, qala rahimahullah, qala haddatsana Abdullah bin Salih. Qala haddatsani Al-Laits. Qala haddatsani Khalid bin Yazid. An Sa'id bin Abi Hilal. An Abi Hazim. An Abi Murrah Maula Aqil. Anna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kana yastakhlifuhu Marwan wa kana yakunu bidhil Khulaifah fa kanat ummuhu fi baitin wa huwa fi akhar qal fa idha arada ay yakhruja waqafa ala babiha fa qala assalamu alayki ya ummata wa rahmatullahi wa barakatuh fatakul wa alayka ya bunay ya wa rahmatullahi wa barakatuh fayaqul rahimakillah kama rabaitini saghira ya fatakul rahimakallah kama barartani kabira ya thumma idza arada ay yadkhula sana mithlah. Baik, kata beliau telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Salih, ya, qal, beliau mengatakan telah menceritakan kepadaku Al-Laits bin Sa'ad. Qala haddatsani, ya, telah menceritakan kepadaku Khalid bin Yazid dari Sa'id bin Abi Hilal, dari Abi Hazim, dari Abi Murrah, ya, yang mana beliau termasuk budak yang dimerdekakan, ya, Maula Aqil. Anna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, Marwan pernah mengikutinya, ya, dan adalah beliau, ya, tinggal di Dzul Hulaifah, ya, beliau pernah tinggal di Dzul Hulaifah. Fa kanat ummuhu fi baitin wa huwa fi akhar, ya, ibunya punya tempat tinggal tersendiri, Abu Hurairah punya tempat tinggal tersendiri, ya, jadi masing-masing punya tempat tinggal. Qal, maka dikatakan, ya, oleh Abu Murrah, fa idza arada ayakhruja, apabila Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ingin, ya, keluar melakukan perjalanan ketika dia akan bepergian, ya, dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu
Ya. Ini adalah seorang sahabat yang masyhur, yang terkenal dan banyak hafalan dari hadis Rasulullah SAW. Ya. Ada 40 pendapat ya, di kalangan para ulama berkaitan dengan nama beliau. Ya, namun yang terkuat dari pendapat tersebut bahwasanya nama beliau adalah Abdurrahman bin Sahr Ad-Dausi Al-Yamani. Ya. Baik. Dan beliau punya tekad kuat ya. Ya. Di dalam hal yang berkaitan dengan ilmu. Ya, luar biasa perhatiannya dengan ilmu. Ya. Baik. Maka ketika beliau ingin melakukan perjalanan, ya, sebelum dia melakukan perjalanan, ini bayangkan ya, ini rumahnya dia dengan rumahnya ibunya sendiri-sendiri. Ya. Tapi ketika beliau ingin melakukan perjalanan, beliau selalu mendatangi apa? Rumah ibunya. Ya kan ya, rumah ibunya. Ketika melakukan perjalanan selalu minta doa kepada orang tuanya. Dia doakan orang tuanya mendoakannya. Ya. Ini termasuk etika yang baik seorang anak. Ya. Selalu meminta doa kepada orang tuanya. Ya. Selalu berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ya. Maka ia pun berdiri. Ya. Kemudian dia berkata, ya, mendoakan doa kebaikan untuk ibunya. Assalamualaikum ya ummata warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga keselamatan, kesejahteraan, rahmat Allah, keberkahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertaimu wahai ibu. Ya. Tapi ya, doa yang sangat indah. Maka keharusan bagi orang yang ya mendengar dirinya didoakan, karena dia harus membalas doanya. Membalas doa orang yang telah berbuat baik. Ya, ini kan keharusan bagi orang yang berbuat baik, ya, dia mendapatkan balasan walaupun orang yang berbuat baik ini tidak menginginkan balasan. Ya. Lihat para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, ya, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan sesuatu, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak menginginkan balasan. Ya, jadi mereka ketika melakukan perbuatan baik bukan karena ingin dibalas kebaikannya. Ya. Bahkan tidak menginginkan apa? Kalimat terima kasih. Bayangkan ya. Mereka tidak menginginkan balasan dan tidak menginginkan kalimat terima kasih. Ya, walaupun punya kewajiban tersendiri bagi orang yang menerima perbuatan baik itu. Ya. La yashkurullah ma lam yashkurin nas. Ya, dikatakan seseorang itu bersyukur kepada Allah kalau dia tidak berterima kasih terhadap orang-orang yang telah berbuat baik kepadanya. Ya. Jadi bukan artinya ketika seseorang berbuat baik nunggu terima kasih. Oh, si fulan saya kasih sesuatu tidak pernah terima kasih. Tidak ada sama sekali kalimat terima kasih. Ya. Maka seorang jangan sampai apa? Ada hal-hal yang tidak diinginkan terbetik di hatinya ketika ada orang yang ia berikan kebaikan kemudian tidak mengucapkan terima kasih. Boleh jadi ia lupa. Harus bersangka baik. Boleh jadi ketika saudara kita ya, kita berikan bantuan, ya, kita berikan kebaikan, dia lupa mengucapkan kalimat terima kasih. Ya, kalau seorang itu senantiasa berbaik sangka, inilah keindahan. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibunya pun membalas. Ya. Wa alaika ya bunai wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan kepadamu pula wahai putraku. Ya. Subhanallah ya, antara seorang anak dengan seorang ibu saling mendoakan. Ya, dan boleh jadi di antara sebab ya kurangnya kasih sayang di antara ya, seorang suami dengan istri karena kurangnya saling mengucapkan salam. Demikian juga antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Ya, karena kurangnya apa? Mengucapkan salam. Karena salam ini adalah perkara yang menjadi sebab apa? Kasih sayang. Ya. Kemudian hal yang hendaknya diperhatikan juga, kadang sebagian ikhwan dengan istrinya kalau masih baru jadi kalau masih baru masuk kamar, assalamualaikum, masuk dapur, assalamualaikum,
Berlalu beberapa saat, nikah lupai sing. Iya. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ibunya pun balas mendoakan. Iya. Dan kepadamu pula wahai anakku, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat ya, dan keberkahan kepadamu. Ya. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya, mendoakan kembali untuk ibunya. Rahimakillah. Ya. Kama rabaitini saghira. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangimu. Ya. Ini doa seorang anak kepada orang tuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang kepadamu. Ya, sebagaimana engkau ya, mendidikku di waktu kecil dengan penuh kasih sayang. Ya, dengan penuh kasih sayang. Maka fatakul, ibunya pun mendoakan pula, rahimakallah kama barartani kabira. Ya. Masya Allah ya, kalau anak dengan orang tuanya doa balas doa, doa balas doa, indahnya itu. Ya. Baik. Ya. Maka ibunya pun mendoakan, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala pun menyayangimu. Ya, sebagaimana engkau ya, melakukan bakti kepadaku di masa tua. Di masa tua. Maka lihat di sini ya. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya, masih tetap melakukan kebaikan kepada orang tuanya walaupun orang tuanya sudah tua. Ya, karena kadang sebagian anak-anak itu mereka melakukan bakti kepada orang tua kalau orang tuanya masih kuat. Ya, kalau orang tuanya masih memiliki kemampuan berbicara, berjalan. Tapi ketika orang tuanya jalannya sudah tertatih-tatih, ya, atau kadang sebagian orang tua tidak pernah turun dari ranjangnya, ya, buang hajat di popok, ya, harus setiap saat ya, dilihat, diperiksa, ya. Karena itu sangat berbeda ya, berbuat baik kepada orang tua yang masih kuat dengan orang tua yang masih rentah. Ya, perjuangannya harus lebih terhadap orang tua yang sudah rentah itu. Ya. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya, luar biasa perjuangan seorang anak ketika dia mampu menjaga, mampu melakukan kebaikan kepada orang tuanya yang sudah rentah. Ya. Dan kita baru mendengar baru-baru ini ya, ada orang yang membuang orang tuanya. Ya, bahkan bukan sekali dua kali seorang anak membuang orang tuanya yang sudah rentah. Ya. Dianggap sudah tidak bisa memberikan sesuatu dari perkara dunia. Ya. Ini kadang sebagian anak itu melakukan kebaikan kepada orang tua. Ya, nakana tamangsara nasaban ya irona. Ya, karena ada kemauannya dari keperluan dunia. Ya, karena masih ada aset dari orang tua yang belum diwariskan. Ya, sehingga dia apa? Selalu berbuat baik. Ya, begitu sudah habis diwariskan, orang tua sudah tidak punya apa-apa. Sudah berubah sikapnya kepada orang tuanya. Ini tidak sedikit dari anak-anak yang berlaku demikian kepada orang tuanya. Waliyadzubillah. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ya, terdapat pelajaran yang sangat indah. Terdapat pelajaran yang sangat indah. Ya. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau melakukan bakti kepada orang tuanya dengan ucapan dan perbuatan. Ya. Kemudian sinkron dengan hatinya. Karena kadang sebagian anak apa? Melakukan kebaikan dengan ucapan, dengan perbuatan, tapi hatinya lain. Tapi hatinya lain. Tapi di sini, subhanallah, dia melakukan kebaikan kepada orang tuanya, dia dengan lisannya, dengan perbuatannya, kemudian ikhlas mengharapkan keutamaan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia melakukan kebaikan kepada orang tuanya, bakti kepada orang tuanya, sebab apa? Hal tersebut adalah kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan seseorang ya, menjaga keikhlasan di dalam melakukan amalan perbuatan itu memang butuh perjuangan. Ya. Yang pertama, ketika seorang melakukan kebaikan, ya, yang harus dia perhatikan agar dia dapat berada di atas nilai keikhlasan,
bahwasanya kebaikan yang dilakukan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini harus diingat. Apa yang saya lakukan ini adalah perintah Allah. Saya berbuat baik kepada orang tua, ini adalah perintah Allah. Ya, kalau ini adalah perintah Allah, maka saya akan melakukan dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan di antara hal yang menjadi sebab lemahnya nilai keikhlasan, karena dia kurang menyadari bahwasanya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, hal ini adalah apa? Ini adalah perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perintah untuk berbuat baik, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Seorang anak ketika berbakti kepada orang tua, taat di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga ya, menunjukkan bahwasannya dia adalah orang yang berhati baik. Jadi yang ketiga, seorang anak yang melakukan bakti kepada orang tua, seorang anak yang melakukan bakti kepada orang tua dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang berhati baik. Karena kadang ada keluar dari lisan manusia, oh dia tidak sholat, tapi dia adalah orang yang baik hatinya. Dia adalah orang yang baik hatinya. Oh dia jarang melakukan ini dan itu, kurang melakukan ketaatan, tapi kan hatinya baik. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim itu apa? Inna fil jasadi mudghah. Ala inna fil jasadi mudghah. Bahwasanya di mana? Pada jasad itu ada segumpal daging. Pada jasad ada segumpal daging. Fa idza saluhat jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu baik, maka akan membuat baik seluruhnya. Jadi ketika hatinya berada di atas kebaikan, kalau hati seseorang itu baik, maka akan membuat baik seluruh jasadnya, sehingga ia benar-benar menjadi hamba yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang hatinya baik. Fa idza fasadat, kalau segumpal daging itu rusak, fasadat jasadu kullu, maka akan merusak seluruh jasadnya. Dan di antara tanda-tanda kerusakan hati seorang hamba ketika ia jauh dari nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang merasanya belum tentu dia baik hatinya. Belum tentu. Karena kebaikan hati seorang hamba ketika ia benar-benar berada di atas nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran, bahwasannya seseorang itu dikatakan seorang anak yang baik, seorang anak yang saleh dan salehah ketika dia senantiasa mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Itu baru dikatakan sebagai anak yang saleh, bukan anak yang salah. Karena itu Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, apa kata Rasulullah SAW? Idza matal insan inqata'a amaluh. Apabila manusia meninggal, maka terputus apa? Terputus amalannya. Illa min thalath. Kecuali tiga. Kecuali tiga yang tidak terputus. Apa itu? Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga apa? Waladin salih yad'ulah, anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Lihat di sini ya. Jadi seorang hamba akan terus meraih keutamaan kebaikan tatkala dia melakukan amalan soleh. Dan amalan soleh tersebut dia tidak mampu lagi melakukan ketika sudah datang yang namanya apa? Kematian. Karena itu manfaatkan masa hidup untuk melakukan amalan soleh sebelum tiba yang namanya mati. Karena kalau sudah mati, seorang tidak mampu lagi untuk melakukan amalan dari amalan-amalan kebaikan. Kalau antum mati masih bisa sholat, tidak bisa lagi sholat.
Kemudian orang yang sudah mati, ya, ini tidak akan hidup lagi. Ya, karena di dalam Islam tidak ada yang namanya mati suri. Ya, sudah dicabut ruhnya kembali lagi. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di antara amalan-amalan yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW adalah apa? Dari amalan yang dapat memberikan manfaat bagi seseorang setelah ia meninggal, sedekah jariyah. Ya. Sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir. Apakah dia bangun masjid, apakah dia menjadi sebab terselenggaranya acara-acara kebaikan, menjadi donatur-donaturnya, ya, di tempat-tempat majelis ilmu agama sehingga tersebar majelis ilmu agama, ya, sehingga orang-orang yang belajar pun kemudian mengamalkannya, mengajarkannya terus-menerus, sehingga ia pun akan meraih keutamaan, kebaikan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Karena ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, karena itu Rasulullah SAW senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan senantiasa berlindung, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini selalu diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Waladin salih yad'ulah. Anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Jadi anak soleh itu adalah anak yang senantiasa mendoakan apa? Mendoakan orang tuanya. Inilah anak soleh. Ya. Kemudian ya di dalam hadis tersebut juga ya, terdapat faedah ya, indahnya ya bagi orang-orang yang telah mencapai usia, indahnya yang namanya pernikahan. Ya kan? Dan seseorang kan tidak mungkin mendapatkan anak soleh kalau tanpa menikah. Ya, tanpa menikah. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, thumma idza arada ayyadkhula sana'a mithlah. Ya, kemudian apabila beliau pun ketika akan ya masuk ke rumahnya, ketika beliau kembali dari perjalanan, sama beliau datang lagi ke tempat orang tuanya. Ya. Mengucapkan doa, kemudian ibunya membalas doa. Demikian terus yang dilakukannya kepada orang tuanya. Siapa di sini kalau mau pergi selalu ya minta doa sama orang tuanya? Walaupun orang tuanya jauh, telepon, "Mak, saya ini mau keluar daerah." Iya. Masya Allah ya. Orang tua akan ya, tertanam nilai kasih sayang ketika seorang anak itu selalu minta didoakan. Ya, anak mendoakan orang tua dan hati seorang tua itu akan apa? Merasakan indahnya ketika seorang anak mendoakan, apalagi di hadapannya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Iya, terserah dia mau panggil siapakah, apakah mama kah, ibu kah, iya, atau mace kah, dengan segala macam panggilan-panggilan yang sudah terbiasa dia berjalan dengan orang tuanya. Doakan ya, doa kebaikan untuk orang tuanya. Dan diulang-ulang dilakukan terhadap kedua orang tuanya. Baik, ketika dia mau pergi, demikian juga ketika kembali, dia berterima kasih. Ya. Berterima kasih kepada orang tuanya yang sudah mendoakan, alhamdulillah saya kembali dengan selamat. Terima kasih doamu, wahai ibu. Ya. Maka ini adalah perkara-perkara yang hendaknya ya, seorang berada di dalamnya. Apalagi seorang penuntut ilmu, apalagi seorang santri. Ya. Di waktu-waktu ada kesempatan, apalagi ya, santri kan tidak setiap hari harus pegang HP, ada waktu-waktu tertentu biasanya. Ya. Maka momen-momen ya, ketika ia telepon sama orang tuanya, jangan langsung "Ma, uang kak." Ya. Maka doakan kebaikan. Ya. Doakan kebaikan orang tuanya. Setelah doakan, tanya kabar, ya, cerita dengan baik-baik bagaimana kondisi di sini, alhamdulillah. Sampaikan kalau dia sudah menguasai beberapa bidang ilmu, alhamdulillah saya sudah hafal lagi ya, surah ini, ya, ada beberapa ilmu, ya, sehingga orang tua itu semakin bersemangat untuk memberikan biaya ya, pendidikan untuk anaknya. Ya, tidak ada masalah si anak menyampaikan, alhamdulillah mak saya sudah hafal surah ini, saya sudah hafal lagi hadis ini, ya, ada ilmu ini lagi yang saya pelajari.
Ini membuat orang tua bergembira dan dia akan semakin mudah bersemangat di dalam membiayai anaknya di dalam melakukan pendidikan agama. Ini perhatikan ya, para santri, ya, kalau nelpon orang tuanya jangan langsung minta uang. Ya. Baik, bukan artinya antum saya minta supaya pasang strategi, tidak. Ya, memang itulah adabnya. Ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang setelahnya, hadis yang keberapa? Hadis yang keempat. Qala rahimallah. Qala wa haddatsana Abu Nuaim. Ya. Qala haddatsana Sufyan an Atha bin Sa'ib an abihi an Abdullah bin Amr. Qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yubayi'uhu. Ya, yubayi'uhu 'ala al-hijrah wa taraka abawahi yabkiyani. Faqala irji ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Baik. Kata beliau, telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim. Ya. Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Atha bin Sa'ib dari ayahnya. Siapa ayahnya Atha? Sa'ib. An Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu. Ini Abdullah bin Amr bin As ini. Qal, kata beliau, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yubayi'uhu 'alal hijrah. Ya, dia ingin berbaiat ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan hijrah. Ya, untuk melakukan hijrah. Kemudian wataraka abawai. Dia bekian dan dia meninggalkan orang tuanya dalam kondisi menangis. Ya. Jadi tujuannya dialah untuk hijrah bersama Rasulullah SAW. Ya, tapi ketika dia meninggalkan orang tuanya dalam kondisi menangis karena kepergiannya. Ya. Karena kepergiannya. Maka Rasulullah SAW merintahkan irji ilaihima, kembali kepada orang tua. Ya. Wadahikhuma, perintah untuk membuat mereka tersenyum. Ya, sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Lihat di sini ya. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan untuk kembali agar membuat orang tua itu tersenyum kembali. Lihat di sini ya. Di sini berkaitan dengan hijrah. Hijrah itu hukumnya apa? Ya. Seorang wajib hijrah. Ya. Hijrah ini adalah perkara yang wajib. Ya. Seorang yang hijrah dari lingkungan yang penuh dengan maksiat menuju lingkungan yang banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dari perbuatan dosa menuju pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hijrah dari negeri kafir menuju negeri kaum muslimin. Ini adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang hamba. Iya. Tapi ketika diperhadapkan dengan ketaatan kepada orang tua, ternyata iya, Rasulullah SAW memerintahkan ia kembali kepada kedua orang tuanya. Ya. Jadi di sini dilihat ya, yang namanya kewajiban itu ada kewajiban yang bisa ditunda dan ada kewajiban yang tidak bisa lagi ditunda. Sekarang hijrah kan sesuatu yang bisa ditunda. Sementara orang tua menangis hari ini, ya, besok baru didiamkan, kira-kira bisa? Hah? Ya, perhatikan ya, berkaitan dengan kewajiban-kewajiban. Diperhadapkan dengan beberapa kewajiban. Ya, maka diperhadapkan dengan beberapa kewajiban, maka dia harus melihat mana kewajiban yang didahulukan. Mana kewajiban-kewajiban yang harus ia dahulukan. Karena yang namanya kewajiban, ada kewajiban yang bisa ditunda ya, dan ada kewajiban yang tidak bisa ditunda. Harus segera dilakukan. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berkaitan dengan hijrah ini adalah perkara yang sangat penting dan seorang itu dilarang ketika ia sudah tinggal di negeri kaum muslimin, ya, kemudian dia hijrah ke negeri kafir. Ya, karena itu suatu perkara yang menyedihkan. Kadang sebagian manusia, dia seorang muslim sudah tinggal di negeri kaum muslimin, ya, dia hijrah ke negeri yang berada di atas kekafiran. Hanya karena apa? Hanya karena, bagus di sana ada musim ini, ada musim ini. Iya.
Ada musim dingin, musim dinginnya begini-begini. Ada musim semi, ada musim gugur. Maka ini adalah perkara-perkara yang hendaknya seorang hamba itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia meninggalkan negeri kaum muslimin kemudian hijrah, dia tinggal di negeri yang berada di atas kekafiran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hijrah ini adalah perkara dari perkara-perkara yang wajib. Hijrahnya seseorang dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan, ini adalah perkara yang wajib. Hijrahnya seseorang dari kekafiran menuju kepada keislaman, ini adalah perkara yang wajib ditunaikan. Siapa yang ingin selamat dari siksa api neraka, maka dia wajib hijrah menuju kepada perkara-perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini dia mau hijrah. Dia berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Jadi berkaitan dengan melakukan amalan kebaikan itu jangan hanya sekedar semangat saja. Tapi ada timbangan-timbangan syariatnya. Ada timbangan maslahat, ada timbangan mafsadatnya. Sehingga seseorang itu ketika melakukan sesuatu dia timbang-timbang. Kalau dia lihat maslahatnya besar, kecil mudaratnya, maka dia lakukan. Tapi ketika dia lihat kecil maslahatnya tapi mudaratnya besar, maka dia tinggalkan. Karena itu jangan hanya sekedar berada di atas semangat, tapi harus berada di atas ilmu. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan membuat menangis orang tua, apalagi kalau tangisannya adalah tangisan karena kekecewaan. Ini adalah perkara dari perkara-perkara yang dapat menjadi sebab orang tua itu tidak ridho kepadanya. Jadi segala sesuatu yang menjadi sebab tidak ridhonya orang tua, maka berusaha seorang anak untuk meninggalkannya. Ridha Allah fi ridhal walid. Ridha Allah tergantung ridhonya kedua orang tua. Demikian juga murka Allah tergantung dari murkanya orang tua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah berlalu juga bersama kita bahwasanya membuat orang tua menangis, tangis kekecewaan, ini apa ini namanya? Minal uquq. Ini termasuk dari kedurhakaan. Jadi menangis orang tua disebabkan karena kekecewaan dari apa yang kita lakukan. Ini termasuk dari apa? Termasuk dari kedurhakaan. Karena itu hendaknya setiap orang melihat dari apa yang ia lakukan, apakah hal tersebut adalah suatu perkara yang besar maslahatnya atau ada hal-hal yang besar mudaratnya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala rahimallah, qala hadatsana Abdurrahman bin Syaibah, qala akhbarani Ibnu Abil Fudayk, qala hadatsani Musa an Abi Hazim anna Aba Murrah maula Ummu Hani binti Abi Thalib akhbarahu annahu raqiba ma Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ila ardih bil akhiq fa idza dakhala ardih saha bi'ala sawti alaikis salam wa rahmatullahi wa barakatuh ya ummata taqul wa alaikas salam wa rahmatullahi wa barakatuh yaqul rahimakillah kama rabaitani saghira fataqul ya bunai wa anta fajazakallahu khaira wa radiya anka kama barartani kabira. Baik. Kata beliau telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Syaibah. Telah mengabarkan kepada kami, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Abi Fudayk. Telah menceritakan kepadaku Musa dari Abi Hazim bahwasanya Aba Murrah maula Ummu Hani, itu seorang budak yang pernah dimerdekakan oleh Ummu Hani. Ummu Hani ini saudaranya siapa? Saudaranya Ali bin Abi Thalib. Ummu Hani radhiyallahu taala anha. Baik. Dia mengabarkan bahwasanya naik kendaraan bersama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu.
Jadi yang namanya berboncengan ini adalah hal yang biasa di atas kendaraan, apakah unta atau hal-hal yang semisalnya. Ya, dan Rasulullah SAW pun pernah melakukan, ya, di antaranya dengan Mu'adz radhiyallahu taala anhu, ya, berboncengan, ya, selama tidak melakukan apa, kedzaliman terhadap binatang itu. Karena yang namanya tunggangan kadang, ya, memiliki kapasitas tersendiri, ya, kemampuannya di dalam, ya, membawa barang berapa kilo. Ya. Jangan sampai, ya, menyakiti hewan, menyakiti tunggangan, menyakiti kendaraan. Kendaraan kalau dipaksakan rusak. Ya. Maka harus dilihat kemampuan dari kendaraan. Ya. Jangan sampai melakukan kedzaliman terhadap tunggangan. Baik. Beliau pernah melakukan apa? Ya, bersama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berada di atas kendaraan. Ya, menuju ke, ya, tanah yang akik milik Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tempat di mana tinggal beliau. Ya. Maka tatkala ia, ya, masuk di tempat yang biasa dia tinggal, ya, maka dia mengangkat suaranya. Ya. Ini sama dengan hadis yang pertama tadi yang kita sebutkan. Beliau mendoakan kebaikan untuk ibunya. Alaikissalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ummatah, semoga keselamatan senantiasa tercurah kepadamu, ya, rahmat Allah, keberkahan Allah, wahai ibu. Ya. Kemudian ibunya pun membalas, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga keselamatan, rahmat Allah dan keberkahan senantiasa tercurah kepadamu. Ya. Kemudian Abu Hurairah kembali mendoakan, rahimakillah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangimu, ya, sebagaimana engkau mendidikku di waktu kecil penuh dengan kasih sayang. Ya, cuman bedanya di dalam hadis yang, ya, dengan hadis yang pertama, di sini ibunya menjawab, ya bunai, wahai anakku, wa anta fajazakallahu khaira wa radiya ank kama barartani kabira. Ya, wahai anakku, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikanmu. Ini dia. Jadi ibunya tahu bahwasanya anaknya berbuat baik. Sekarang, pernah tidak orang tua merasa antum berbuat baik kepadanya? Pernah tidak orang tua merasakan bahwasanya antum berbuat baik kepada orang tua antum? Nah, ini yang hendaknya kita senantiasa introspeksi diri. Ya. Pernahkah orang tua mengucapkan kalimat terima kasih walaupun kita tidak inginkan, tapi ada nilai tersendiri ketika orang tua itu mengucapkan terima kasih, nak. Itu ada nilai tersendiri. Kesejukan dalam hati kita ketika orang tua mengucapkan apa? Kalimat-kalimat terima kasih kepada kita. Walaupun hal tersebut bukan sesuatu yang kita inginkan, tapi ketika orang tua mengucapkan kalimat itu adalah perkara yang menjadi sebab apa? Semakin besar nilai kasih sayang kita dengan orang tua, demikian pula orang tua kepada kita. Lihat ya. Jadi ibunya tahu bahwasanya Abu Hurairah berbuat baik kepadanya. Ya. Maka dia mendoakan, fajazakallahu khaira. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas, ya, kepadamu dengan kebaikan. Kemudian ditambah lagi doa. Ya. Doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan. Subhanallah. Orang tua yang mendoakan agar Allah memberikan ridho kepada anaknya, jamaah. Dan ini tentunya adalah perkara yang kita inginkan. Ya, doa orang tua. Ya. Kama barartani kabira, sebagaimana engkau berbakti kepadaku di masa tua. Ya. Subhanallah. Ya. Maka ini adalah perkara dari perkara-perkara yang sangat agung, yang masya Allah luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukannya. Karena ini bukan perkara yang mudah, jamaah. Mendoakan orang tua di hadapannya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, wahai ibu. Iya. Ini kadang sebagian orang kaku lisannya untuk berucap di hadapan orang tua. Iya. Dan ini banyak terjadi. Sudah di hadapan orang tua, iya, kayak berat sekali mau berlaku baik. Ya, padahal luar biasa kebaikan orang tua kepada kita. Iya. Maka nanti ya kalau pulang ketemu orang tuanya, doa. Ya, ketika antum selalu berjumpa dan selalu mendoakannya, masya Allah, orang tua pasti merasa apa? Ada perubahan. Ya, ada perubahan. Antum pulang ke rumah, doakan orang tuanya. Ya, ketika telepon, doakan orang tuanya.
ketika bertemu langsung doakan orang tuanya. Masya Allah, akan berbunga-bunga hati orang tua itu ketika ya, anaknya mendoakan langsung di hadapannya. Jadi bukan hanya di hadapannya, bukan hanya sekedar menengadah ketika dia di tengah malam ya, antara adzan dan iqamah, tapi ketika di hadapan orang tuanya pun dia berucap dengan ucapan yang baik, kemudian mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Ada yang pernah doakan orang tuanya di hadapannya langsung? Pernah? Masih ada orang tua antum? Sudah ada. Antum masih ada orang tuanya? Pernah berdoakan langsung di depan orang tua? Ya, lupa. Ya. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Luar biasa. Bagaimana para salaf, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya, wajar saja mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala meridainya, radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka karena luar biasa kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Ya. Kepada orang tuanya, kepada saudaranya, sesama kaum muslimin. Ya, luar biasa. Lihat ya, ketika sahabat Muhajirin hijrah ke Madinah, yang ketika itu Yathrib namanya. Ya. Ada di antara para sahabat ya, dari kalangan Ansar, ketika mereka memiliki harta, lihat ini orang dari ya Mekah, dia hijrah ke Madinah. Ya, dia tidak membawa harta kecuali yang melekat di tubuhnya saja. Ya. Maka sahabat Ansar ini, ya, mereka yang memiliki kelebihan, bayangkan misalnya punya tanah 1 hektar, sudah tanah ini kita bagi 2 saja. Ya, siap kira-kira? Ya. Lihat, kemudian Allah gambarkan di dalam ayat itu, la yajidu fi surudurihim hajatan mimma utu. Lihat, ketika mereka memberikan bantuan kepada orang-orang muhajir, sama sekali mereka tidak ada hajat, tidak ada keperluan. Ya. Tidak ada keperluan. Tidak ada keinginan sesuatu apapun ketika memberikan bantuan kepada saudaranya, tapi benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Lihat, mereka memberikan kepada saudaranya padahal dia juga dalam kondisi perlu. Bayangkan ya, dia memberikan sesuatu kepada saudaranya padahal dia sendiri dalam kondisi masih memerlukannya. Ya. Luar biasa tidak ini? Luar biasa. Bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya, kondisi amalan-amalan mereka, keyakinan-keyakinan mereka. Ya. Ketika mereka melakukan sesuatu kebaikan, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan. Ini keyakinan yang sangat dalam. Ya, keyakinan yang sangat kuat bahwasanya sesuatu yang dikeluarkan karena Allah, Allah pasti akan memberikan ganti. Ya, keutamaan, kebaikan, pahala yang sangat luas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ada di antara mereka yang melihat kaum muhajirin, ada di antara mereka yang datang yang sudah layak untuk melakukan kehidupan rumah tangga. Kemudian sahabat Ansar ini memiliki istri lebih dari 1. Bayangkan ya, dipersilahkan untuk memilih salah satu dari istrinya. Ya. Maka dia akan memisahnya dan akan menikahkan. Bayangkan, luar biasa kasih sayangnya dengan saudaranya sesama kaum muslimin. Antum sanggup? Hah? Luar biasa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita lihat diri kita tidak ada apa-apanya dibandingkan kondisi mereka. Amalan kita, bagaimana kondisi mereka kepada saudaranya sesama kaum muslimin, bagaimana kondisi mereka kepada orang tuanya. Ya. Maka ini adalah perkara yang hendaknya setiap dari kita introspeksi diri, dan hendaknya dari kita tidak menyombongkan diri, karena kebaikan yang kita lakukan tidak ada apa-apanya dibandingkan bagaimana kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan sebelum masuk. Ada 1, 2, 3. Baik. Siapa yang siap ditanya ini? Ya. Ada bukunya tuh? Bisa lihat dulu bukunya. Coba lihat. Kenapa kakinya? Safa kamu.
Baik, siapa namanya Abu Hurairah? Iya, namanya Abu Hurairah. Siapa namanya Abu Hurairah? Berapa hadis yang kita baca? Hadis yang kita baca berapa? Di dalam kitab ini? Hah? 3. Baik, ahsan. 3. Insyaallah barakallah. Hah? Yang mana itu? Ini? Yang mana itu? Oh, sama mana? Oh, baik, ya. Bentar. Barakallah. Baik. Itu. Coba lihat bukunya dulu. Apa di antara tanda seorang anak itu berada di atas kesolehan? Apa tanda seorang anak itu berada di atas kesolehan? Dia senantiasa mendoakan orang tuanya. Bersama dengan ini? Itu. Bahas ini bukunya. Bukunya bahas ini. Ini dari awal pertemuan atau baru ini? Ya? Oh iya. Siapa namanya Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi Al-Yamani. Hasan. Ya, masih ada. Ini juga ini kah? Hah? Ya, baik. Masih ada sebelah sana. Baik, ini catatannya bawah sini. Mana yang dicatat tadi? Apa di antara tanda baik hatinya seseorang? Baik pada orang tua, apa lagi? Pada orang tua, apa lagi? Apa tanda hati baik itu apa? Apa di antara tanda baiknya hati? Dia senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ya. Baik, masih ada songkok lagi ini ya? Ayo, masih ada. Ayo antum. Mana bukunya? Abu Hurairah orang apa? Sudah disebutkan tadi? Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi Al-Yamani. Orang apa? Orang Yaman. Berapa ini? Oh, 1. Ya. Ayo sini itu. Ada catatannya. Ketika diperhadapkan dengan amalan-amalan yang wajib
dan amalan sunnah, misalnya sementara sholat sunnah, kemudian orang tua memanggil, mana yang dahulukan? Orang tua. Baik, karena itu adalah amalan kewajiban. Baik, barakallahu fiik. Ayo ini, bawa sini bukunya. Tadi ada 3 amalan dari amalan-amalan yang terus mengalir pahalanya ketika orang meninggal. Apa saja itu? Sedekah, Terus ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh. doa Anak soleh. Baik, barakallahu fiik. Allah yubarik. Baik. Siapa lagi? Masih ada 1. Ayo di sini. Mana bukunya? Tadi kita sebutkan ya. Ya, kita sebutkan ada di antara sahabiah tadi di sini namanya Ummu Hani. Ummu Hani ini saudaranya siapa? Saudaranya siapa Ummu Hani? Bukan. Saudara perempuannya siapa? Ya? Itu ayahnya itu. Atau ganti pertanyaan. Anaknya Nabi ada berapa? 7. Siapa? Abdullah, Al-Qasim, Ibrahim, ya, Ruqayyah. Ayo, siapa lagi? Baru 4. Huruf Zai, Fatimah. Yang diawali huruf Zai. Zainab. Kemudian Ummu Kulsum. Taib. Taib. Ini anak-anak juga perlu untuk dikenalkan dengan silsilah ya, dengan silsilah siapa orang tuanya Nabi, ya, siapa paman-pamannya Nabi, ya. Kemudian siapa bibinya Nabi, siapa anak-anaknya Nabi. Ini kadang ya, ada sebagian mereka yang nama bapaknya Nabi saya tidak tahu, nama anak-anaknya Nabi tidak tahu. Tapi ini juga perlu diperhatikan di dalam pendidikan terhadap anak-anak, ya, karena diantara ilmu yang sangat penting apa? Ma'rifatu Nabi, mengenal nabinya. Ini adalah ilmu dari ilmu-ilmu yang penting. Karena ma'rifatullah, ya, ma'rifatu Nabi, kemudian apa? Ma'rifatu dinil Islam bil adillah. 3 perkara ini dari ilmu-ilmu yang wajib dipelajari. Taib, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk mengamalkannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan bagi kita semua untuk berbakti kepada orang tua, dan apabila orang tua sudah meninggal maka kita berbuat baik kepada kawan-kawannya, karena perbuatan baik kita kepada kawan-kawannya ini termasuk ya tanda seorang anak itu berbakti kepada orang tuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk darinya. Amin. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.